Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Srikandi Utami dan saya merupakan mahasiswi di jurusan akuntansi program vokasi di Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pelapukan yang merupakan bagian dari pelajaran geografi unit 2 pada bagian merusak dan membangun. Yang pertama kita akan, melihat mengenai pengertian pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya batuan dari gumpalan besar menjadi gumpalan kecil sampai menjadi sangat halus. Pelapukan ini bisa terjadi secara mekanik, kimiawi, maupun secara organik. Proses pelapukan batuan membutuhkan waktu yang sangat lama. Semua proses pelapukan umumnya dipengaruhi oleh cuaca. Batuan yang telah mengalami proses pelapukan akan berubah menjadi tanah. Apabila tanah tersebut bercampur dengan mineral lainnya, maka tanah tersebut dinamakan tanah mineral. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pelapukan. Yang pertama, ada pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik ini disebut juga dengan pelapukan fisis, yaitu peristiwa hancur dan lepasnya material batuan tanpa mengubah struktur batuan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik ini bisa terjadi. Yang pertama, akibat perbedaan temperatur. Batuan akan mengalami proses pemuaian apabila panas dan sekaligus pengerutan pada waktu dingin. Air yang membeku di sela-sela batuan, volumenya akan membesar, sehingga air akan menjadi sebuah tenaga tekanan yang merusak struktur batuan. Apabila proses ini berlangsung terus-menerus, maka lambat laun batuan akan mengelupas, terbelah, dan pecah menjadi bongkah-bongkah yang kecil. Yang kedua, akibat pengikisan di daerah pegunungan. Faktor kemiringan lahan menyebabkan batuan sering terlepas dari kedudukannya dan menggelinding ke tempat yang lebih rendah. Pada saat batuan menggelinding, ia akan berbenturan dengan batuan lain yang mengakibatkan batuan tersebut menjadi pecah atau hancur. Lalu yang ketiga, ada akibat insolasi di daerah gurun. Peristiwa insolasi terjadi ketika panas terik tiba-tiba turun hujan, maka akan terjadi penurunan suhu secara tiba-tiba. Pada saat itu, batu akan mengarut secara tiba-tiba sehingga menjadi pecah. Lalu yang keempat, akibat kegiatan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Akar tumbuhan akan merusak struktur batuan, begitu juga dengan hewan yang selalu membawa butir-butir batuan dari dalam tanah ke permukaan. Selain makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan, manusia juga memberikan andil dalam terjadinya pelapukan mekanis, misalnya menghancurkan batu dengan menggunakan dinamit. Lalu yang kelima, ada akibat perubahan air garam menjadi kristal. Jika air mengandung garam, pada siang hari karena panas airnya menguap dan garam akan mengkristal. Kristal garam ini tajam dan dapat menggores atau merusak batuan di sekitarnya, terutama batuan karang. Lalu yang kedua, ada pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi ini adalah proses pelapukan batuan yang disertai dengan perubahan susunan unsur kimia batuan yang lapuk. Proses yang terjadi dalam pelapukan kimiawi ini disebut dekomposisi. Terdapat 4 proses yang termasuk pada pelapukan kimia. Yaitu yang pertama ada hidrasi, yaitu proses batuan yang mengikat batuan di atas permukaannya saja. Lalu yang kedua ada hidrolisa, yaitu proses penguraian air H2O atas unsur-unsurnya menjadi ion-ion positif dan negatif. Jenis proses pelapukan ini terkait dengan pembentukan tanah liat. Lalu yang ketiga ada oksidasi, yaitu proses pengkaratan besi. Batuan yang mengalami proses oksidasi umumnya akan berwarna kecoklatan sebab kandungan besi dalam batuan mengalami pengkaratan. Proses pengkaratan ini berlangsung sangat lama, tetapi pasti batuan akan mengalami pelapukan. Lalu yang keempat dari pelapukan kimiawi adalah karbonasi, yaitu pelapukan batuan oleh karbon dioksida atau CO2. Gas ini terkandung pada air hujan ketika masih menjadi uap air. Jenis batuan yang mudah mengalami karbonasi adalah batuan kapur. Air hujan yang banyak mengandung CO2 atau zat asam arang dapat melarutkan batu kapur atau CaCO2. Proses pelapukan di batuan secara kimiawi ini biasanya di daerah kapur disebut dengan karstifikasi. Bentukan alam yang terjadi di daerah kapur di antaranya yaitu dolina, yaitu lubang yang berbentuk corong, lalu gua kapur dan sungai bawah tanah, dan juga stalaktit, yaitu sisa larutan kapur yang menggantung pada atap gua kapur, dan juga stalagmit, yaitu sisa larutan kapur yang berdiri ke atas dasar gua kapur. Jadi kalau
stalaktit itu yang menggantung, kalau stalagmit itu yang berdiri. Lalu yang ketiga ada pelapukan organik. Pelapukan organik ini biasa juga disebut dengan pelapukan biologis, yaitu pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup atau organisme. Penyebab pelapukan ini adalah makhluk hidup, antara lain manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya seperti lumut, cendawan, ataupun bakteri yang merusak permukaan batuan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya pelapukan, yaitu yang pertama ada keadaan struktur batuan. Struktur batuan adalah sifat fisik dan sifat kimia yang dimiliki oleh batuan. Sifat fisik batuan misalnya warna batuan, sedangkan sifat kimia batuan adalah unsur-unsur kimia yang terkandung dalam batuan tersebut. Kedua sifat inilah yang menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap pelapukan. Batuan yang mudah lapuk itu misalnya batu lempeng atau batuan sedimen, sedangkan batuan yang susah lapuk misalnya adalah batuan beku. Lalu yang kedua ada keadaan topografi. Topografi muka bumi ini mempengaruhi proses terjadinya pelapukan batuan. Batuan yang berada pada lereng yang curam akan mudah melapuk dibandingkan dengan batuan yang berada di tempat yang landai. Pada lereng yang curam, batuan akan sangat mudah terkikis dan juga akan mudah lapuk karena langsung bersentuhan dengan cuaca sekitar. Tetapi pada lereng yang landai atau rata, batuan akan terselimuti oleh berbagai endapan, sehingga akan memperlambat proses pelapukan dari batuan tersebut. Lalu yang ketiga ada cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim yang mempengaruhi proses pelapukan adalah suhu udara, curah hujan, sinar matahari, angin, dan lain-lain. Pada daerah yang memiliki iklim lembab dan panas, batuan akan cepat mengalami proses pelapukan. Pergantian temperatur antara siang yang panas dan malam yang dingin akan mempercepat pelapukan apabila dibandingkan dengan daerah yang memiliki iklim dingin saja. Lalu yang terakhir ada dengan keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan juga akan mempengaruhi proses pelapukan. Kenapa? Karena akar-akar tumbuhan tersebut dapat menembus celah-celah batuan. Apabila akar tersebut semakin membesar, maka kekuatannya akan semakin besar pula dalam menerobos batuan. Selain itu, serasah dedaunan yang gugur juga akan membantu mempercepat proses melapuk. Mengapa? Karena serasa batuan mengandung zat asam arang dan humus yang dapat merusak kekuatan batuan. Sekian pelajaran yang bisa saya sampaikan mengenai pelapukan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.